Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hayyakumullah. Renam. Harus Fadhal mampir ke sini insyaallah. Masyaallah, masyaallah. Hayyakumullah, hayyakumullah. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Jazakallahu khair Pak Cahya. Allah barik fik. Dan juga teman-teman kru Isuzu dan yang lainnya yang hadir di dunia nyata semua tentunya, dan juga yang lainnya yang juga ikut tergabung, yang sudah gabung dalam link yang sudah disediakan panitia. Ahlan wa sahlan wa barakallahu fikum wa marhaban. Wa insyaallah dalam kesempatan kali ini kita mulai kajian kita dengan tema puasa dan COVID-19. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rahman wa rahimakumullah. Tema yang diajukan panitia, Masya Allah, tema yang sebenarnya menggugah iman kita, juga menggugah fisik kita. Menggugah iman, menggugah imun. Dengan tema puasa dan COVID-19. Saatnya kita move on sekarang. Ya, di musim puasa ini. Rahimana wa rahimakumullah. COVID-19 ini sebenarnya sebagaimana telah menyimpulkan, hampir atau terjadi kesamaan dengan virus SARS COVID pada tahun 2002. COVID pada tahun 2002. Dan sebenarnya COVID ini, kalau kita tengok sejarah Islam, sebenarnya sudah beberapa kali terjadi wabah semacam ini, yang gejalanya mirip dengan COVID-19. Pada tahun sekitar 200 Hijriah, sebagaimana disebutkan dalam kitab Al-Mudhish, bahwasanya pernah terjadi wabah pada waktu itu, wabah yang sangat dahsyat, yang dalam waktu 3 hari bisa membunuh ratusan ribu jiwa. Subhanallah, bayangkan, penduduk yang waktu itu sangat sedikit dan meninggal dalam jumlah yang sangat banyak. Allah berikan mereka dengan wabah berupa pilek, demam, batuk. Nah, ratusan ribu jiwa dalam waktu 3 hari. Subhanallah. Begitu pula pada tahun 425 Hijriah. Sebagaimana disebutkan dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah oleh Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala, terjadi wabah juga berulang, mirip dengan COVID-19 ini. Dikenal wabah itu dengan nama yaitu Al-Khawaniq. Kenapa dinamakan Al-Khawaniq? Karena ciri-ciri dari wabah ini, orang yang terkena wabah sulit bernafas. Orang yang terkena wabah, dia batuk, pilek, dan demam yang tinggi. Hampir sama. Dan wabah itu terjadi di saat tahun itu 425 Hijriah atau bertepatan tahun 1001 Masehi, yaitu terjadi di kota Baghdad di negeri Irak. Dan yang meninggal dalam 1 bulan di kota itu hanya 1 kota. Endemi saja, nggak sampai pandemi. Meninggal sekitar 90.000 jiwa dalam waktu 1 bulan. Dan orang yang meninggal di rumah-rumah, orang-orang yang masih hidup di luar rumah, mereka memalang pintu-pintu orang-orang yang sudah meninggal, penduduk-penduduk yang sudah meninggal di dalam rumah, biar tidak keluar kemana-mana. Fa ini subhanallah, sejarah menunjukkan wabah semacam COVID ini bukan hanya di tahun 19 saja, 2019 saja. Ternyata sudah ada sebelumnya. Bukan perkara yang baru. Berulang-ulang. Nah, dan Al-Hafidz Ibnu Hajar telah menyebutkan
Kenapa Allah turunkan wabah? Ya, wabah itu bermacam-macam. Ya, ada wabah seperti di zaman sebelum Nabi, ya, ratusan tahun sebelum Nabi sudah ada kusta. Sekitar 600 sebelum Nabi, 600 tahun sebelum Nabi lahir sudah ada wabah kusta. Di zaman Nabi sudah ada sinyalir-sinyalir. Di zamannya Umar bin Khattab di daerah Amwas, negeri Syam. Nah, dan juga ada wabah-wabah, sangat banyak wabah. Juga pernah kita saksikan wabah seperti Ebola tahun 90-an. Ada yang bilang karena monyet. Juga ada wabah flu babi, flu burung. Ya. Juga ada wabah polio. Ya. Juga ada pula SARS atau corona. Alhasil wabah banyak sekali. Dan rata-rata memang dari hewan, Masya Allah. Nah, adapun corona ada yang mengatakan itu dari hewan, dari alhasil mau dari hewan, mau katanya propaganda musuh-musuh Allah, alhasil wabah adalah wabah. Kita yakin wabah itu ada. Nah, ya. Dan rahimana rahimakumullah jami'an. Dan wabah-wabah itu bersama bakteri atau virus yang dibawanya, yang diserang beda-beda. Seperti pada kasus polio, yang diserang adalah sistem saraf tepi. Seperti pada kasus HIV, AIDS, yang diserang adalah sistem kekebalan tubuh dia, sel imun T dia. Kemudian pada kasus hepatitis, yang diserang adalah liver dia pada albuminnya. Kemudian pada kasus seperti zaman kita, SARS, corona, ya, yang diserang adalah saluran pernafasan dari hidung, tenggorokan hingga paru-paru. Subhanallah. Ini semua termasuk ciptaan Allah. Wabah sendiri juga Allah yang menciptakan. Dan akan ada saatnya wabah itu akan diangkat. Akan ada saatnya wabah ini akan disirnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena makhluk Allah nggak ada yang kekal. Wabah akan diangkat, demikian manusia juga akan diwafatkan. Akan ada saatnya, siapapun dia. Walaupun dia tenaga medis, herbalis, terapis, Allah akan angkat dia. Nah, makanya hendaknya kita bertawakal, tawakal kepada yang maha hidup, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut." Bertakwalah, bertawakallah kepada yang maha hidup, gak pernah mati selamanya, yaitu Allah. Adapun corona sendiri akan dimatikan oleh Allah. Adapun manusia, ya, tim medisnya, terapisnya, herbalisnya juga akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Rahiman wa rahimakumullah jami'an. Kita kaum muslimin punya sifat tawakal, punya amalan tawakal, amalan hati. Dan kata Ibnu Qayyim rahimahullah, tawakal itu posisinya bagi tubuh kita seperti kepala. Kalau orang nggak punya tawakal, maka dia seperti mayat hidup berjalan tanpa kepala. Karena dia sangat penting sekali. Bahkan termasuk dikatakan syarat seorang mukmin, ya, dia harus tawakal. Untuk menjadi seorang mukmin harus tawakal. Ya. Wah, ini modal penting, tawakal itu penting. Bahkan disebutkan di dalam Al-Quran sekitar 70 kali tentang lafaz tawakal. Dan tawakal itu memenuhi, ada syarat-syaratnya. Syarat tawakal ada 3. 1, syarat tawakal yang pertama adalah yaitu i'timad 'ala Allah. Bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang bersandar? Hati kita, jantung kita. Yang bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak boleh hati atau jantung kita ini bersandar kepada makhluk. Baik itu dokter, terapis, herbalis, herbal-herbalnya, obat-obatnya, vaksinnya enggak boleh. Kita hanya tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan syarat yang kedua adalah beriman dengan nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala.
Kita mengimani sifat Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman, Ar-Rahim. Dengan nama dan sifat Allah seperti ini, ya, kita mengimani Allah memberikan musibah berupa wabah, bencana, alam, itu tidaklah sia-sia. Allah memberikan musibah kepada kita berupa wabah ini untuk apa? Menghapuskan dosa kita. Namanya Ar-Rahman, Ar-Rahim, Maha Penyayang, gak mungkin menyiksa hamba Allah yang beriman. Nah, pasti Allah jadikan hikmah. Nampak di hadapan kita itu seperti musibah yang menakutkan, tetapi di sisi Allah untuk menghapus dosa kita, untuk mengangkat derajat kita, untuk memilih siapa yang sabar dan siapa yang gak sabar di musim musibah. Rahimani rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala ahkamul hakimin, Maha bijaksana. Jika Allah memberikan sesuatu kepada hambanya, itu bijak, kebijakan Allah, bukanlah kezaliman. Jika Allah berikan azab kepada hamba-hamba Allah yang tidak beriman, itu keadilan Allah Subhanahu wa taala. Nah, juga jika Allah berikan musibah tatkala kita seperti apa yang kita rasakan ini, itu juga keadilan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan Al-Hafidz Ibnu Hajar, ya, musibah Allah turunkan untuk apa? Atau karena apa? Lintishari zina wa fashu al-fawahish. Karena zina yang sudah merajalela, karena maksiat yang sudah beredar kemana-mana. Maka Allah turunkan musibah untuk apa? Menghapus dosa kita. Demikian rahmatullah jami'an. Allah juga berfirman, wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Ya, tidaklah musibah yang kalian timpa kecuali karena perbuatan tangan kalian, itu dosa-dosa kalian. Dan Allah mengampuni dari dosa-dosa yang sangat banyak. Subhanallah. Rahimakumullah, syarat tawakal yang ketiga adalah al-ittikhad bil asbab, mengambil sebab. Ya, mengambil sebab. Bagaimana mengambil sebab? Biar kita nggak kena wabah. Mengambil sebab yang diajarkan Islam tentunya di tengah-tengah. Nggak boleh kita ekstrem kanan, nggak boleh ekstrem kiri. Orang yang mengambil sebab ekstrem kanan adalah orang-orang yang takut berlebihan. Dia hidup seolah-olah di musim musibah, pandemi seperti ini, seolah-olah dia nggak punya Allah untuk kembali tawakal. Ya, takut berlebihan. Nah, kemana-mana takut. Setahun lebih nggak pernah buka jendela, nggak pernah buka pintunya. Subhanallah. Dan akhirnya orang-orang yang seperti ini akan muncul dalam hatinya penyakit was-was, wahan, takut mati, juga gangguan jiwa seperti paranoid, ya, psikosomatik. Akhirnya menuduh semua tetangga dia, ini orang sudah mungkin ini sudah positif COVID semua. Kenapa? Takut berlebihan. Sebaliknya, mengambil sebab nggak boleh ekstrem kiri. Siapa yang ekstrem kiri? Yaitu mereka-mereka yang sama sekali nggak mengambil sebab. Ada orang kena wabah, jelas-jelas kena wabah COVID, berusaha mendekat. Ya, dia berusaha mendekat, ingin melihat, meliput, di WhatsApp, disebarkan. Nah, ini orang nggak ngambil sebab, nggak pakai masker lagi, dalam jarak dekat, subhanallah. Apalagi masuk daerah yang jelas-jelas zona hitam. Ini berarti orang ekstrem kiri, nggak ngambil sebab. Hati kita sandarkan kepada Allah, tapi sebab perlu kita ambil. Berobat kepada tim pengobat, dokter, herbalis, ya, ataupun terapis, siapapun juga dengan alat dan obat-obatnya, maka itu adalah termasuk mengambil sebab. Tapi hati hanya bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalah artinya tim pengobat dan obatnya, herbalnya, jenis terapinya, kalau Allah nggak mengizinkan untuk disembuhkan. Maka mutlak dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Orang yang kena COVID dengan izin Allah. Walaupun ada seseorang masuk daerah COVID, zona hitam, tapi bisa jadi nggak Allah tularkan kepada dia. Kenapa? Karena Allah belum mengizinkan. Dan bisa jadi, ya, dia nggak masuk zona hitam, dia santai kemana-mana. Tapi kalau Allah izinkan dia kena, dan COVID sudah memang nyebar di udara, memang hak asasinya COVID dan influenza, virus, bakteri, jamur untuk terbang di udara, hak asasi mereka.
Jika Allah mengizinkan untuk mengenai fulan, maka akan diizinkan dia kena. Walaupun dia kekebalan tubuhnya kuat, walaupun dia sudah pakai suplemen, walaupun dia sudah olahragawan, tapi kalau Allah izinkan, dia pasti kena. Nah, maka nggak bisa disombongkan. Saya sudah pakai masker, ya, saya sudah jaga jarak, saya juga pakai hand sanitizer, saya sudah ini. Tapi kalau Allah mengizinkan pasti kena, akan kena. Nah, maka mutlak izin Allah Subhanahu wa taala. Rahimin wa rahimakumullah jami'an. Sebab-sebab ya perlu kita ambil. Yang menunjukkan tapi sebab ini nggak boleh ekstrem kanan, nggak boleh ekstrem kiri. Ya, silakan sebab-sebab ini kita ambil. Ya, sebab ini kita ambil dari sebab duniawi dan lebih dari itu sebab ukhrawi. Sebab duniawi seperti yang sudah ma'ruf. Silahkan pakai masker untuk meminimalisir kemungkinan. Itu sebab menunjukkan apa? Sempurnanya tawakal kita. Ya. Kalau orang bilang, sudah saya pasrah sama Allah, masuk zona hitam, nggak pakai masker, ngelihat orang kena COVID di hadapannya, ya saya tawakal, ya. Tapi nggak ngambil sebab. Ini namanya tawakal yang cacat, nggak sempurna. Ya. Seperti seseorang ingin belanja ke pasar, memarkir motornya di pinggir jalan, dibiarkan kuncinya menggantung di situ, kemudian dia masuk pasar, keluar pasar, motor sudah hilang. Tapi hati-hati juga di musim Ramadan ini banyak kasus pencurian motor. Ya, ambil sebab. Orang seperti ini bilangnya tawakal, saya tawakal. Kemudian kuncinya menggantung. Ini tawakal cacat. Bukan tawakal hakikatnya, tapi tawakul. Orang yang tawakal cacat dan tidak mengambil sebab. Modelnya pasrah tanpa mengambil sebab. Fa ini rahimakumullah. Sebab silakan hand sanitizer, masker, jaga jarak. Ya. Dan berbagai macam sebab duniawi. Sebab duniawi yang paling penting dua sebab ini. Selain masker, jaga jarak dan lain sebagainya. Dua sebab duniawi yang paling penting. Sebab duniawi dari dalam tubuh kita yaitu kejiwaan kita. Jika kita mudah drop, ya, penakut, paranoid, was-was, sedih berlebihan, takut berlebihan, ya, maka imun dia akan turun. Nah, akan menimbulkan masalah. Ya. Orang takut membuat masalah kesehatan. Seperti Nabi Yakub alaihissalam. Ya. Sebagaimana disebut dalam surat Yusuf ayat 84. وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ. Dan kedua mata Nabi Yakub membuta, memutih, buta. Kenapa? Karena minal huzni fahuwa kadzim. Rasa sedih yang numpuk juga disertai amarah yang numpuk. Dia sedih berpisah dengan Nabi Yakub, Nabi Yusuf berpisah. Nabi Yakub kehilangan anaknya Nabi Yusuf sekitar hampir 40 tahun. Sampai akhirnya matanya mengalami kebutaan. Kenapa? Ini karena sedih yang berlebihan, takut berlebihan. Begitu pula Nabi Yakub juga marah, dipendam dalam dirinya, marah dengan anak-anaknya dari saudara Nabi Yusuf alaihissalam. Sehingga apa? Imunnya turun, kekebalan tubuhnya turun, menimbulkan dampak kesehatan. Nah, barakallahu fikum. Maka ini rahiman rahimakumullah, ya, gak boleh berlebihan. Pas pada porsinya. Kemudian itu dari sisi kejiwaan. Faktor terbesar kita. Ya. Adapun masker dan lain sebagainya juga termasuk faktor mengambil sebab. Tapi sebab yang terpenting dalam jiwa kita, kejiwaan kita itu tadi. Jaga diri kita, tawakal kita. Ya. Tawakal dengan tetap mengambil sebab. Ya. Tetap aktivitas tapi tawakal sama Allah. Ya. Ngambil sebab berikutnya dari sisi luar tubuh dia. Dengan apa? Ini sebab yang paling penting. Yaitu menjaga pola makan. Itu penting sekali. Ini akan kita bahas. Sebelumnya kita hanya membahas muqaddimah, kata pengantar. Dan ini intinya. Menjaga pola makan. Nah, rahmatullah jami'an. Ya, kejiwaan dari dalam diri kita perlu dijaga. Mengambil sebab agar jiwa kita tetap. Ya, tawakal Allah. Gak takut berlebihan. Ya, juga sebab dari luar tubuh kita, pola makan. Sekarang seandainya ada seseorang, Masya Allah, pakai masker, hand sanitizer, jaga jarak. Oke,
silahkan. Tapi kalau pola makan Anda nggak dijaga, Anda sering makan kombinasi katakan panas ketemu panas, contoh saja. Pola makan nggak dijaga dari kombinasinya, pantangannya, jadwal makan yang benar, adab makan yang benar, semua ini nggak dijaga. Akhirnya apa? Tubuh akan menjadi lembab. Juga Al-Hafidz Ibnu Hajar juga menyebutkan dalam Fathul Bari, ya, bahwasanya tubuh ini jika kelebihan kelembapan, kelebihan gas akan menimbulkan masalah. Gara-gara pola makan yang salah, di perut ini akan timbul kelembapan dan gas. Jika dalam perut naik ke kepala didorong ke mata, maka kelembapan ada di mata. Tatkala kelembapan di mata, mata lembab, sedangkan virus, bakteri, jamur terbang di udara, mereka akan mencari media yang lembab. Katakan jika media lembabnya mata, maka terjadilah infeksi pada mata. Seperti pada kasus konjungtivitis atau remet, penyakit infeksi mata. Kata Al-Hafidz berikutnya, kalau ternyata kelembapan ini atau gas ini didorong ke hidung lembab, yuhdithu az-zukam, maka akan menimbulkan pilek. Subhanallah. Gimana kedokteran klasik sudah membahas. Akan menimbulkan pilek. Jikalau ternyata sampai ke uvula, anak lidah yang menggantung di antara rongga mulut kita dan tenggorokan, ada anak lidah yang menggantung. Jika kelembapan di situ akan timbul khannan, masalah pernafasan hidung dan timbul suara ngorok. Subhanallah. Jika kemudian tenggorokan lembab, paru-paru lembab, akan menimbulkan penyakit yang namanya nazlah, infeksi pada paru-paru. Berarti gara-gara pola makan, jika pola makan kita salah, walaupun sudah pakai masker dan virus itu sangat kecil sekali, dia bisa masuk salah masker. Ada saatnya Anda makan, pasti dibuka hidungnya untuk makan dari mulut. Ya, ada saatnya masker dibuka, dan saat itu virus selalu ada di mana-mana. Apalagi di musim wabah, makanya kedokteran alam klasik menyebutkan wabah sulit diselesaikan. Sulit diselesaikan. Kenapa? Walaupun ada pakai vaksin, yang pakai vaksin berapa orang? Ada yang nggak pakai. Kenapa? Karena ini terbang di udara. Dan sulit sekali semua orang mau divaksin semua. Tetapi vaksin kalau individu silahkan. Mungkin bermanfaat untuk seseorang, nggak bermanfaat untuk yang lainnya. Reaksinya beda-beda. Ya, mungkin sebagian lainnya pakai obat. Ya, mungkin cocok untuk si fulan, nggak cocok untuk si fulan. Karena wabah ini sudah pandemi, sudah massal, maka kedokteran Arab menyimpulkan susah sekali untuk diangkat kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian akan timbul pertanyaan, lantas kapan wabah ini akan diangkat? Padahal kita sudah pakai masker, sebagiannya sudah divaksin, sebagiannya sudah hand sanitizer terus-menerus, sebagiannya sudah jaga jarak, sebagiannya sudah minum suplemen terus, sebagiannya sudah katanya pakai minyak kayu putih, kustul hindi, habatus sauda. Kenapa nggak selesai? Jawabannya, dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, Allah akan angkat ketika dosa kita sudah habis atau dosa kita sudah banyak dihilangkan, dihapus. Itu di antara manfaat wabah. Ya. Nah, kemudian setelah itu COVID diangkat. Nah, kemudian kemungkinan yang kedua, Allah berfirman, Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah kondisi suatu kaum sampai Allah rubah diri mereka, kondisi mereka. Sekarang kenapa Allah berikan wabah? Karena maksiat kita. Ya, kapan wabah diangkat? Jika Allah melihat kita sudah merubah kondisi kita dari maksiat. Rakyatnya taubat, pemimpinnya juga taubat. Saat itu Allah akan angkat. Allah akan rubah kondisi kita. Dari yang kena wabah, kemudian diangkat tanpa wabah. Rahimin wa rahimakumullah jami'an. Ya. Ini perlu kita bahas. Pola makan itu sangat penting sekali. Pola makan itu sangat penting sekali. Dan perlu diketahui, ya, jika kondisi tubuh ini lembab, karena pola makan kita nggak benar tadi, dari 4 hal ini,
dari kombinasi nggak benar, pantangan dilanggar, adab makan dilanggar, kemudian jadwal makan yang tidak baik. Maka ini menimbulkan masalah. Ya, virus, bakteri, jamur terbang di udara. Mereka akan mencari media yang lembab. Maka ini perlu diperhatikan. Pola makan itu penting. Nah, itu dari sebab duniawi tadi. Masker yang sudah disebutkan, udah nyebar di mana-mana, masker, jaga jarak, hand sanitizer, banyak sekali. Tapi kenapa tidak dibahas pola makan Anda? Ya, orang yang minum es disebutkan oleh para ahli kedokteran, 1 kali saja minum es, imun dia langsung turun. Berarti pola makan itu penting. Ya. Kejiwaan dari dalam tubuh kita juga penting. Kenapa nggak dibahas? Perlu kita bahas. Kita harus holistik menangani masalah wabah ini. Dari jiwa kita, juga dari luar kita. Perlu kita tangani. Nah, rahmatullah. Itu semua sebab duniawi. Dan sebab ukhrawi ini yang kita sering tinggalkan, sering lalaikan. Bahkan kaum muslimin kadang nggak berpikir sampai di situ. Ya, musim wabah harusnya kita tambah taubat, tambah banyak istighfar, tambah jauhi kemaksiatan. Nah, tambah nasihati saudara kita yang masih terlena dengan maksiat. Perbuatan dosa di musim wabah, dosa di musim bencana, perbuatan dosa tersebut akan dilipat gandakan. Kenapa? Karena Allah berikan musibah untuk memperingatkan kita. Lah, diperingatkan ternyata tambah maksiat. Ya, Allah jadikan malapetaka, bencana, ternyata malah berbuat syirik. Malah berbuat maksiat. Maka Allah akan semakin murka. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita akan konsen masuk berikutnya. Ketika musim wabah, bagaimana terkait pola makan? Dan pada kesempatan kali ini kita akan bahas pola makan, bahkan diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah jadikan bioritme dalam tubuh kita dengan puasa. Dan ini sebenarnya pola makan dengan puasa. Itu ada padanya hikmah yang sangat agung. Nah, terkadang ada syubhat sekaligus syahwat. Syubhat dari kerancuan hati dia karena nggak paham agama. Syahwat karena urusan perut dia. Nafsu untuk makan, nafsu untuk minum, nafsu kemaluan dia. Sehingga dia mengucapkan, jangan kalian puasa di musim wabah pandemi COVID-19. Kalau kalian puasa di musim wabah pandemi COVID-19, maka nanti imun kalian akan turun. Kalau imun kalian turun, karena lemahnya kalian, karena puasa, maka kalian akan mudah atau rentan tertular, terjangkit COVID-19. Rahimahumullah. Ucapan semacam ini dibantah dari sisi agama, dibantah dari sisi dunia kesehatan. Ya, rahimahumullah. Ini adalah ucapan orang yang ketakutan berlebihan. Lantas kita tanya kepada dia, nah, terus kita puasanya kapan? Puasanya nanti kalau COVID diangkat. Lah COVID diangkat menurut kalian kapan? Nggak tahu, mungkin 3 tahun lagi, 4 tahun lagi. Lah kalau Ramadan 4 tahun lagi mau dikodok, apa jadi kalian mengkodok? Nah, ini justru yang salah. Ya, ucapan dia salah. Nah, dia nggak paham ilmu agama, juga nggak paham ilmu kedokteran. Nah, kemudian rahimakumullah, dari sisi ilmu kedokteran, dibantah ucapan semacam ini. Karena ini menggemboskan iman, juga menggemboskan yaitu imun dia. Karena menyebabkan ketakutan khalayak umum. Makanya dulu SARS tahun 2002 terjadi nggak menyebar seperti COVID-19. Hakikatnya sama-sama corona. Kenapa demikian? Di masa lalu belum ada WA, belum ada WhatsApp. Ya, nggak cepat menyebar berita tersebut. Zaman sekarang, coba orang ada kena wabah, deketin di video, dia nggak pakai masker, jelas kena wabah, disebarin lagi. Ini nggak boleh. Bahkan Nabi SAW telah bersabda, la tudimun nadhara ilal majdumin, dalam hadis yang sahih.
Kata Nabi SAW, janganlah kalian senantiasa terus melihat orang yang kena wabah waktu itu lepra. Di zaman Nabi belum ada media maya. Ngelihatnya langsung. Gak boleh kata Nabi. Ya, ngelihat orang-orang yang kena wabah, gak boleh. Ulama mentakwil hadis ini, bisa jadi kenapa? Orang yang kena wabah, katakan waktu itu lepra. Hidungnya hilang, nasallallahu afiyah, hidungnya hilang. Termakan oleh wabah. Tangannya jatuh terus karena lepra. Khawatir orang yang sakit melihat orang yang sehat bisa kena ain nanti orang yang sehat. Itu diantara takwil para ulama. Rahimahumullah jami'an. Alhasil di zaman kita sekarang, jangan ngelihat langsung orang yang kena wabah. Juga jangan sering share Anda kepada saudara-saudara Anda melalui WhatsApp media maya hanya akan menurunkan imun dan iman saudara Anda. Maka jangan di-share. Ya. Rahimanarahmukumullah, itu penting. Nah, dan di sini rahimanarahmukumullah, ya, puasa ini sangat dianjurin. Ya, sangat dianjurin. Dan bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Ya, Allah berfirman, "Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun." Kata Allah Subhanahu wa taala. Dan hendaknya dan sesungguhnya puasa kalian itu lebih baik jikalau kalian mengilmuinya, mengetahuinya. Coba, ini Al-Quran yang bilang. Katakan sekarang kita di musim pandemi. Sesungguhnya puasa kita di musim pandemi itu lebih baik kalau kalian faham. Subhanallah. Kalau kalian faham. Bagaimana faham? Harus belajar. Kita kupas. Qala Allah wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita kupas dong. Nah, Allah juga berfirman dalam surat Al-Baqarah 184. Ya. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sebelumnya Allah berkata, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Di antara kita ada yang penakut. Di antara kita ada yang pemalas. Di antara kita ada yang masih suka berbuat maksiat. Di antara kita ada yang masih penuh dengan kemunafikan di dalam hatinya. Tapi Allah tetap memanggil dengan sebaik-baik panggilan. Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Ini siapa yang manggil? Allah. Sang Khalik memanggil makhluknya. Ciptaannya. Dan ciptaannya dipanggil dengan sebaik-baik panggilan. Allah enggak memanggil kita wahai para pemalas. Enggak. Wahai orang yang kadang menyembunyikan kemunafikannya. Enggak. Tapi dipanggil ya ayyuhalladzina amanu. Ya subhanallah. Nah. Rahimahumullah. Kemudian Allah katakan kutiba alaikumusiyam. Telah diwajibkan atas kalian untuk puasa. Allah bilang apa? Di sini wajib. Coba seandainya puasa Ramadan itu hukumnya sunnah. Mungkin banyak di antara kita enggak puasa. Dan Allah mewajibkan. Itu hikmahnya akan kita bahas. Kenapa Allah wajibkan? Nah, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Sebagaimana umat-umat sebelum kalian itu juga diwajibkan puasa. Untuk apa? La'allakum tattaqun. Agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Allah enggak bilang la'allakum ta'tishun, la'allakum ta'tashun. Enggak. Semoga kalian menjadi orang yang haus dan lapar. Enggak. Semoga kalian menjadi orang yang bertakwa. Karena puasa itu bukan hanya menahan lapar dan dahaga. Makanya Nabi SAW bersabda, Man lam yada' qawla zur wal amala bih wal jahl. Falaysa lillahi hajah ayyada'a ta'amahu wa syarabah. Ya. Kata Nabi SAW, barang siapa yang dia tidak meninggalkan qawla zur, ucapan-ucapan zur, termasuk kedustaan, celaan, makian, ghibah, menggunjing, namimah, adu domba, ya, kata-kata kotor, ya. Jika puasa dia nggak meninggalkan hal seperti ini, ya, dan dia beramal dengan amalan-amalan kebatilan,
dan dia melakukan kemaksiatan dengan kejahilan-kejahilan dia, maka Allah nggak butuh puasanya orang semacam ini yang hanya menjaga lapar dan dahaga. Makanya yang dimaukan di sini apa? Tattaqun. Dengan demikian kalian itu terjaga, menjadi orang yang bertakwa, terjaga ketaatan kalian, terjaga kalian dari kemaksiatan. Termasuk dari sisi lain, terjaga tubuh kalian dari kotoran-kotoran yang menimbulkan penyakit. Terjaga fisik kalian sehingga kalian istiqamah menjalankan puasa di bulan Ramadan. Ya subhanallah. Terjaga tubuh kalian. Itu penting rahimahullah. Ini pembahasan Ibnu Qayyim. Kalau membahas syariat, ada selalu yaitu momen-momen dijelaskan kesehatan di situ. Dan di sini untuk menjaga iman sekaligus menjaga imun tubuh kita. Tattaqun, dengannya kalian terjaga, dengannya kalian bertakwa, dengannya kalian dibersihkan dari kotoran-kotoran dalam tubuh kalian. Bagaimana tidak? Coba bayangkan, subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan puasa ini wajib. Kita ini dipaksa oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi ingat, puasa jangan karena menunaikan ibadah wajib saja. Orang yang menunaikan ibadah puasa hanya karena merasa menunaikan ibadah wajib, dia nggak akan bisa merasakan lezatnya salat. Labud an nastashir billadzah. Kita harus merasakan puasa itu dengan lezat. Tidak mungkin kalau dia hanya menunaikan ibadah wajib merasakan lezatnya puasa, lezatnya salat dia, lezatnya bacaan Al-Quran. Nggak mungkin. Ya. Orang akan merasakan lezatnya sesuatu jikalau apa? Jika cinta dia semakin besar kepada sesuatu itu. Jika Anda cinta dengan puasa, maka Anda akan merasakan lezatnya puasa. Jika Anda cinta dengan ibadah sholat, maka Anda akan merasakan lezatnya sholat Anda. Jika Anda cinta dengan membaca Al-Quran, Anda akan merasakan lezatnya bacaan Al-Quran Anda di bulan Ramadan. Tapi tak kenal maka tak sayang. Tak kenal maka tak cinta. Kalau Anda nggak kenal puasa, gimana Anda cinta? Makanya kenali puasa Anda. Dari sisi agama, kenali. Dari sisi kesehatan, kenali. Dari sisi agama, ketahuilah. Puasa ini nggak sembarangan pahalanya. Sebagaimana Nabi bersabda, kullu amali min Adam yudha'af min asyra amthaliha ila sab'a mi'at dhaif. Semua amalan kebaikan anak Adam itu dilipat gandakan dari 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Kemudian Allah berkata sebagaimana dalam hadits qudsi ini, Allah berkata, illa shaum fa innahu li wa ana ajzi bih, kata Allah Subhanahu wa taala. Kecuali puasa. Puasa itu hanyalah untukku. Puasa yang dilakukan hambaku itu untukku, kata Allah. Dan akulah yang membalasnya. Di sini, ya, untuk kita cinta puasa, kita harus tahu. Dari sisi agama, lihat faedahnya. Apa? Allah akan membalas amalan-amalan kita, amalan-amalan orang yang puasa dengan balasan yang unlimited. Bukan hanya 10 kali lipat sampai 700 kali lipat, tapi betul-betul unlimited. Enggak terhingga, hanya Allah yang tahu balasannya. Subhanallah. Belum lagi manfaat puasa, dia akan menjadi syafaat bagi kita nanti. Belum lagi manfaatnya puasa, Allah jadikan pintu-pintu surga, yang ada pintu surga namanya Babur Rayyan, adalah pintu khusus orang yang banyak puasa. Banyak puasa bukan berarti semua puasa dilakukan. Ramadan, puasa Senin Kamis, Ayyamul Bid, puasa Asyura, puasa-puasa Syawal, kemudian puasa. Bukan hanya itu. Orang yang puasa Ramadan setiap tahunnya rutin saja masuk kategori orang yang banyak puasa. Subhanallah. Syuf, perhatikan. Maka kita akan cinta dengan puasa. Ya. Dengan hal ini kita cinta dengan puasa. Kalau kita cinta, kita akan merasakan lezatnya puasa. 6 bulan sebelum Ramadan, bagaimana keadaan para ulama di masa lalu? Ulama salaf. Mereka doa terus, Allahumma balighni ila Ramadan, Allah balighni ila Ramadan. Ya Allah, sampaikan aku kepada Ramadan. Itu 6 bulan sebelum Ramadan datang. Karena cinta mereka.
dan pasti akan merasakan lezatnya mereka para sahabat. Nah, begitu pula setelah Ramadan, ya, mereka juga berdoa, ya Allah, 6 bulan nih berdoa. Ya Allah, terimalah amalanku di bulan Ramadan, sholatku, puasaku, bacaan Al-Quranku, ya Allah, terimalah ya Allah, subhanallah. Coba. Dan setelah bulan Ramadan akan kita dapati bulan Syawal. Yang mana kalau Allah jadikan ibadah fardu, mesti ada ibadah sunnah. Kalau ada sholat wajib, ada sholat rawatib. Ada puasa Ramadan, ada puasa di bulan Syawal. Yang mana puasa bulan Syawal untuk menutupi kecacatan kita di bulan Ramadan. Begitu pula sholat rawatib untuk menutupi kecacatan kita dari sholat 5 waktu kita. Subhanallah. Allah menjadikan seperti demikian. Itu dari sisi agama, rahimana rahimakumullah. Kenalilah faedah puasa sehingga kita cinta. Sekarang dari sisi dunia, kenalilah manfaat puasa sehingga Anda cinta puasa. Makanya Allah berfirman, wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dan sesungguhnya puasa kalian itu lebih baik bagi kalian jika kalian mengilmuinya. Mengilmu dari sisi syariat, agama, mengilmu dari sisi kedokteran. Apa manfaatnya bagi tubuh kita? Manfaatnya banyak sekali. Nah, sekarang manfaat puasa yang kita sebutkan. Yang pertama, Allah jadikan dalam tubuh kita, hidup-hidup kita, Allah jadikan bioritme. Ritme alami yang berulang dengan puasa. Coba antum saksikan. Dalam 1 tahun ada bulan Ramadan. Dalam 1 tahun ada bulan Ramadan. Dan dalam bulan Ramadan, ya, puasanya adalah 29 hari sampai 30 hari berturut-turut mutawalian. Kenapa? Karena kita 11 bulannya kita itu ngaco. Makannya sembarangan, ya, minumnya sembarangan, pola makannya sembarangan, ya, kemudian jadwal makan sembarangan. Nah, maka saat itu 1 tahunnya ini dibersihkan. Yang tadinya Masya Allah di luar Ramadan kalau ngomong nggak dijaga. Matanya jelalatan. Ya, enak ringan mata. Ada ringan tangan, ini ringan mata. Ringan tangan suka mukul orang. Ya, ringan mata suka ngelihat maksiat, sulit untuk dialihkan. Nah, begitu pula hati juga bermaksiat. Ya, tangannya yabtish kullu yawm tabtishu nas kullu yawm, dolimin manusia setiap saat. Dengan gadget membuka website-website nggak jelas, gazebo. Ya, kakinya melangkah ke tempat-tempat maksiat. Di bulan Ramadan, ya, semua itu nggak layak untuk dilakukan. Nah, kalau di bulan Ramadan semakin maksiat, ya, ketahuilah, perlu dievaluasi sholat kita, ya, bacaan Al-Quran kita, ya, kemudian puasa kita. Bulan Ramadan, ngomongnya nggak dijaga. Nah, Allah sudah berfirman, Inna salata tanha anil fahsya wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan fuhsy dan kemungkaran. Lah ini subhanallah, sholat kalau nggak di luar Ramadan, sholatnya ada sholat fardu, sholat rawatib. Di bulan Ramadan ditambahi sholat taraweh. Kok di bulan Ramadan tambah maksiat? Ini nggak benar nih. Nah, evaluasi lagi Ramadan Anda, amalan di bulan Ramadan. Nah, kemudian di bulan Ramadan ajibnya kok ada di bulan Ramadan pipinya tambah tembem. Ya. Di bulan Ramadan perutnya tambah buncit. Di bulan Ramadan berat badannya naik 20 kilo, 15 kilo. Koreksi pola makan Anda. Ya Rob. Nah, ini akan kita bahas rahimana rahimakumullah. Ya. Puasa punya manfaat yang Masya Allah ajib. Selain pahala ada manfaat juga kesehatan. Nah, juga kalau Anda saksikan coba 11 bulan nih ngaco makannya. 1 bulan puasa Ramadan 29 hari 30 hari mutawalian terus menerus. Kenapa? Terus menerus ini maksimal sekali hasilnya. Untuk apa? Membersihkan yang 11 bulan. Ya, subhanallah. Yang mana manfaat puasa di antaranya orang yang puasa
3 hari saja berturut-turut, maka sel darah putih dia naik. Kekebalan tubuh dia naik. Subhanallah. Makanya dengan puasa justru potensi COVID dari tubuh kita semakin dijauhkan. Kita riang gembira, senang menghadapi Ramadan. Endorfin naik, kesenangan kita naik, imun ikut naik. Nah, belum lagi ketika puasa kotoran di perut dibersihkan. Ya, makanya Ibnu Qayyim menyebutkan dalam kitabnya Zadul Ma'ad fi Hadi Khairil Ibad atau dalam Tibbun Nabawi, Zadul Ma'ad jilid ke-4 halaman 318, ya. 316 dia mengatakan puasa itu anfa'u syai'in li ashabil amzijatil baridatil rutbah. Puasa itu sangat manfaat sekali untuk orang yang tubuhnya ada padanya campuran dingin lembab. Subhanallah. Ya, makanya ketika puasa yang tadinya makan sembarangan, sekarang makannya dikontrol. Ya, dengan puasa orang yang tadinya tubuhnya dingin lembab itu dibakar dengan puasa. Ketika kita tidak makan pagi, siang, sore nggak makan, hanya sahur dan buka, saat itu kelembapan betul-betul diuapkan, dikeluarkan, dibakar di tubuh kita. Ya subhanallah. Itu manfaatnya. Ini Ibnu Qayyim menyebutkan. Maka dia sangat manfaat sekali. Sedangkan tubuh dingin lembab itu adalah tubuh-tubuh yang sangat potensi menjadi sarangnya virus, bakteri, jamur, termasuk COVID-19, termasuk influenza. Makanya ketika tubuh yang tadinya dingin lembab dengan puasa, dihilangkan dingin lembabnya. Sehingga apa? COVID nggak jadi nempel di hidung atau di anggota atau organ tubuh dia yang lembab. Tentunya sekali lagi dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Itu kaidah. Gamblang sekali ilmu kedokteran kalau Arab ini kalau dimasukkan, diaplikasikan. Ya Allah, sangat rasional sekali. Nah, mereka selalu membahas qala Allah, qala Rasulullah, kemudian dibahas apa hikmahnya. Dan kita menjalankan puasa bukan karena hikmah. Kita menjalankan puasa karena memang perintah Allah semata, perintah Nabi semata. Hikmah hanya mengikuti. Nah, jangan sampai sumu tasihhu. Berdalil dengan ini, puasalah kalian akan sehat. Ya, sehingga niatnya niat sehat. Hadis ini pertama hadisnya lemah, nggak bisa disandarkan kepada Nabi SAW. Ma'ruf, masyhur di kalangan kaum muslimin, tapi hadisnya lemah. Dan jangan puasa karena ingin kesehatan, bukan. Nah, demikian rahmatullah jami'an. Kemudian tadi manfaat puasa. Nah, di antara manfaat puasa, sebagaimana diteliti oleh seorang lelaki Jepang non-muslim meneliti manfaat puasa. Namanya Yoshinori. Ya, sekitar tahun 2016 dia meneliti manfaat puasa sehingga dia mendapat penghargaan Nobel Ilmu Fisiologi dan Kedokteran. Ya, dia bahas orang puasa ini ternyata akan ada reaksi ketika dia nggak puasa dari sahur sampai mau buka, ada reaksi namanya mekanisme autofagi. Mekanisme ini terjadi di dalam tubuh yang mana sel yang sudah usang itu dibuang, diganti sel yang muda. Masya Allah. Nah, kemudian juga ya di antara manfaatnya menaikkan sel darah putih. Di antara manfaatnya membunuh sel tumor dan kanker. Di antara manfaatnya menguatkan pankreas sehingga menormalkan yaitu ifrasnya dia untuk mengeluarkan insulin. Nah, sehingga menormalkan kadar gula darah. Di antara manfaatnya menormalkan tensi. Di antara manfaatnya membersihkan ginjal dan saluran perkemihan. Di antara manfaatnya membersihkan peredaran darah. Pembuluh darah jadi sempit karena LDL. Puasa membersihkan saluran peredaran darah. Peredaran darah karena trigliserid jadi kaku, nggak lentur lagi. Dengan puasa dilenturin lagi. Masya Allah. Wallah manfaatnya la tu'addu wa la tuhsah. Gak bisa dihitung. Ya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian berusaha mencoba menghitung nikmat Allah, kalian gak akan bisa menghitung. Puasa saja manfaatnya. Itu yang kita ketahui. Berapa banyak gak kita ketahui. Nah, barakallahu fikum. Maka, kalau Anda lihat, coba Anda periksa. Di bulan Ramadan, Anda lihat. Kita tunggu infonya. Jumlah penderita
yang terkena COVID-19 berkurang di bulan Ramadan. Lihat saja. Nah, kenapa? Karena kita menghilangkan kelembapan di dalam tubuh kita. Yang tubuh sifatnya dingin lembab dibakar. Sehingga yang COVID-19, influenza, suka media yang lembab, jadi apa? Nggak mencari sasaran pada tubuh orang-orang yang puasa. Nah, tapi ingat, pola makan nanti akan kita bahas. Tetap pola makan harus benar. Sahurnya gimana, bukanya gimana, harus tetap diperhatikan. Nah, kemudian rahimahumullah, lihat rumah sakit, ya, di bulan Ramadan jumlah pasiennya menurun. Anda saksikan. Ya. Kemudian rahimahumullah, Hippocrates sudah berkata. Hippocrates, bapak kedokteran Yunani, sekitar 700 tahun sebelum Nabi lahir sudah mengucapkan satu ucapan hikmah. Kata dia apa? Orang yang sakit jangan dikasih makan. Orang sakit jika dikasih makan, sesungguhnya Anda memberikan makan kepada penyakit. Subhanallah. Ucapan ini bukan keluar dari ucapan dari dalil Al-Quran dan Sunnah, tapi mencocoki kaidah ilmu kesehatan. Nah, sekarang kita perhatikan. Contoh, sebagaimana Anda mungkin melihat, tatkala ada hewan, katakan hewan dari kucing, monyet, burung, ular sekalipun, kalau sakit mereka akan memuasakan diri mereka. Mereka akan memuasakan diri mereka. Nah, dan puasa mereka ini adalah mekanisme pertahanan tubuh hewan ini. Ya, hewan ini tidak bisa makan obat. Kalau pilek minum CTM. Ya, kalau demam minum paracetamol. Ya. Kalau hatinya sakit minum temulawak. Nggak bisa hewan ini. Makanya dia puasa. Ya, walaupun Anda tawarkan kepada hewan ini makanan-makanan yang menurut dia paling disukai, dia nggak akan makan. Dan itu mekanisme pertahanan tubuh dia. Ketika sakit dia puasa, berhari-hari dia nggak mau makan. Kita pikir dia akan mati. Enggak. Justru itu proses penyembuhan dia. Karena ketika puasa, sel darah putih naik. Masya Allah. Begitu pula bimbingan Nabi SAW. Nabi sudah bersabda dalam riwayat Tirmidzi, disahkan Syekh Albani rahimahullah melalui syawahid-syawahidnya yang sangat banyak. Ya, kata Nabi SAW, la tukrihu mardakum bi ta'am wala syarab, fa inna Allah tabaraka wa ta'ala yut'imuhum wa yusqihim. Jangan kalian paksa orang yang sakit di antara kalian untuk makan dan minum, karena Allah lah yang memberi makan dan minum. Masya Allah. Para ulama menyebutkan, seperti Syekh Mubarak Furi dan yang selainnya, juga ulama kedokteran, menyebutkan ya bahwasanya dengan kita puasa, kotoran-kotoran di tubuh itu dibersihkan, kelembapan dibuang, ya sifat-sifat dingin dibuang. Ya, coba kalau ada orang sakit, apa mekanisme yang muncul di dalam tubuhnya? Lidahnya pahit, hilang nafsu makan, badannya demam, lemes. Kenapa? Itu reaksi. Lidah pahit biar nggak mau makan, nafsu makan hilang. Kenapa? Biar racun yang di tubuh dibersihkan dulu, jangan ditambahi racun lagi. Jadikan makanan Anda sebagai obat, itu penting. Nah, dan di sini dipuasakan, obatnya dipuasakan dahulu. Nah, barakallahu fikum. Ini dipuasakan. Coba kalau lihat di sini, nggak mau makan biar dibersihin. Tubuh demam untuk apa? Kata Ibnu Qayyim, untuk membakar, menggodok apa? Yaitu segala sesuatu yang menyerang tubuh. Di zaman kita dikenal dengan virus bakteri. Digodok, ya. Nah, kemudian saat itu apa? Saat itu dia demam. Kemudian beberapa hari kemudian dia mulai kerasa apa? Nafsu makan mulai kembali lagi. Kenapa nafsu makan kembali lagi? Karena racun yang sebelumnya sudah dibuang. Nah, sehingga dia siap menerima makanan yang baru. Ya Allah, ini hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Ya. Makanya Allah berfirman, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Dan kami benar-benar telah menciptakan manusia dalam wujud sesempurna-sempurnanya. Ahsanu taqwim,
ditafsirkan oleh para ulama, di antaranya Ibnu Katsir, ya, kemudian Al-Qurtubi, juga ulama ya mutaakhirin, Syekh As-Sa'di, mereka menyebutkan ahsanut taqwim, yaitu ahsanus surah wa ahsanul qamah. Artinya apa? Allah menciptakan kita dalam bentuk ahsanut taqwim, yaitu apa? Sebaik-baik anatomi tubuh kita, organ kita, juga sebaik-baik fisiologi dari anatomi tubuh kita. Subhanallah. Ajib, ya. Allah menciptakan lambung aja dengan wujudnya lambung seperti huruf J. Ada hikmahnya. Kenapa seperti huruf J? Biar makanan mengantung dulu di situ, nggak langsung masuk usus. Untuk dihancurkan oleh kimus dalam lambung. Untuk dihancurkan oleh pepsin dan HCl untuk menjadi kimus. Sehingga menjadi bubur, sehingga lembut masuk siap ke usus. Duodenum dan setelahnya. Nah, dengan dinding lambung 3 lapis. Masya Allah. Dengan ada padanya pepsin dan HCl. Itu Masya Allah, sempurna sekali ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kemudian dengan puasa ini, ya, juga makanya Allah berfirman, "Falyanzuril insanu ila ta'amih." Ya. Maka hendaklah manusia itu melihat apa yang mereka makan. Perlu dilihat dong. Sebagian ulama mentakwil, dilihat apa? Lihat makanan ini bikin sakit apa enggak? Makanan ini pantangan untuk saya apa enggak? Makanan ini kira-kira ada bikin masalah pada tubuh saya? Dilihat. Itu penting. Nah, ada orang darah tinggi tetap makan kambing. Kemudian dia, kenapa makan kambing? Kan ada yang bilang kalau kambing nggak bikin penyakit. Yang bikin penyakit itu kan bumbunya, santan. Bukan. Darah tinggi panas, kambing itu panas. Berarti kambing itu pantangan Anda. Harusnya Anda makan-makan yang dingin. Ya, timun, semangka, labu kuning. Itu makanan Anda. Itu contoh. Nah, subhanallah. Nah, demikian ketika orang tubuhnya dingin lembab, berarti sangat potensi untuk tertular, rentan karena COVID-19. Puasa, ini solusi puasa nih. Nah, barakallahu fikum. Ini rahmin wa rahimakumullah jami'an. Kemudian, ya, kalau kita lihat lagi, Ramadan itu 1 bulan, 29 hari, 30 hari, turut-turut terus. Untuk membersihkan 11 bulan yang kita ngaco tadi. Itu dalam 1 tahun. Ya. Dalam 1 bulan, ada juga puasa. Tadi Ramadan bukan pas di tengah. Sekitar bulan ke-9. Nggak pas di tengah, hampir di tengah. Kemudian dalam 1 bulan, Allah jadikan puasa di tengah bulan. Yaitu puasa Ayyamul Bid. Puasa 3 hari. Ya, 13, 14, 15. Ya Rabb. Ini dalam 1 bulan. Dalam 1 tahun ada Ramadan. Dalam 1 bulan ada Ayyamul Bid. Puasa 3 hari berturut-turut. 13, 14, 15. Dan itu berturut-turut. Dan itu di tengah bulan. Nah, sebagaimana kita sebutkan tadi, puasa ketika 3 hari minimalnya berturut-turut untuk menaikkan sel darah putih dan membersihkan racun dalam tubuh kita. Taib, itu 1 bulan. Dalam 1 pekan, Allah juga jadikan puasa di tengah pekan. Yaitu puasa Senin dan puasa Kamis. Dia nggak berturut-turut. Nggak seperti Ayyamul Bid, nggak seperti Ramadan. Kenapa? Karena setiap pekan dia sudah puasa. Sudah rutin racun itu dibersihkan. Ya. Puasa Senin. Masya Allah, racun dibersihin. Selasa Rebu nggak puasa. Makan lagi, ngaco lagi makannya. Kemudian puasa Kamis. Dibersihin lagi. Kemudian Jumat, hari rayanya kaum muslimin. Idul Usbu. Hari rayanya setiap pekannya. Silakan mau makan, Masya Allah. Kemudian Sabtu Ahad juga makannya ngaco. Senin dibersihin lagi. Dia nggak berturut-turut. Ada jaraknya, Masya Allah. Itu rahimahullah hikmah yang Allah jadikan bioritme dalam tubuh kita. Ya Rabb. Nah, apalagi yang kita ragukan? Coba. Betul-betul apa? Ya. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina. Subhanallah. Betul-betul telah disempurnakan. Termasuk Tibbun Nabawi itu masuk dalam konteks ayat ini. Termasuk salah satu penyempurnaan dari syariat ini diajarkan Tibbun Nabawi. Barakallahu fiik. Lihat. Itu perlu kita sadari.
Jadi di bulan Ramadan lihat saja angka penderita COVID-19 berkurang. Lihat, kenapa? Karena dingin, lembab yang ada dalam tubuh dibakar oleh puasa. Sehingga apa? Sehingga dia tidak menjadikan tubuhnya media untuk bersarangnya COVID-19. Penting. Nah, rahimakumullah. Sekarang kita perlu tahu juga, bukan berarti puasa Ramadan, wah yakin dah kalau Ramadan dah semua racun dibuang dah, dosa kita pasti diampuni dah. Nah, kita perlu lihat, pola makan itu penting. Makanya diantaranya, tadi Allah berfirman, فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَى طَعَامِهِ. Hendaknya kalian lihat makanan yang hendak kalian makan, perlu dilihat, bikin sakit apa enggak, perlu dilihat. Kemudian juga kebiasaan Nabi kalau makan, dia melihat makanannya. Ya. Makanannya itu disukai apa enggak? Bikin sakit apa enggak? Dalilnya apa? Hadis Ummu Salamah. Ketika Ummu Salamah hadir di rumah Ummu Salamah, istri Nabi ini, Khalid bin Walid dan Ibnu Abbas. Yang mana keduanya ini adalah Ummu Salamah bibi dari Khalid bin Walid dan Ibnu Abbas, sehingga mahram. Kemudian hadir Nabi di situ, dihidangkan oleh Ummu Salamah menu makanan. Bisa jadi dua sahabat tadi membawa hasil buruan. Berupa apa? Daging kadal Arab. Dob. Ya. Kemudian dihidangkan kepada Nabi 3 menu. Daging kadal Arab, dob. Ingat, daging kadal Arab bukan biawak. Biawak haram, daging kadal Arab halal. Biawak makannya serangga dan tanam-tanaman di sekitar padang pasir dan gunung-gunung. Mereka nggak punya cakar, nggak punya taring. Ya. Sedangkan daging kadal Arab nggak punya cakar, nggak punya taring. Dia makannya serangga dan tanam-tanaman. Sedangkan biawak punya cakar, punya taring, makan tikus, makan ayam, makan bangkai, makan ular. Ini termasuk hewan-hewan yang diharamkan untuk dikonsumsi. Daging kadal Arab dihidangkan dia di hadapan Nabi. Keduanya ada minyak samin. Ya. Ketiganya ada keju. Kemudian Nabi ngelihat makanan yang hendak dimakan, dilihat. Apa ini? Ini menunjukkan apa? Nabi perhatian dengan seksama. Makanan itu kira-kira bikin saya sehat, sakit apa enggak? Makanan itu kira-kira menguntungkan saya apa enggak? Penasaran Nabi. Kemudian para sahabat menjawab, hadalah mudhab. Ini daging kadal Arab ya Nabi. Nah, terus Nabi nggak mau makan. Kemudian para sahabat ini bertanya, Ibnu Abbas, Khalid bin Walid, aharamun hu? Apakah daging ini haram ya Nabi? Daging kadal Arab ini? Kemudian apa kata Nabi? Kata Nabi SAW, laisa biharam. Innama huwa laisa bi ardi qaumi fa ana ajidu fi nafsi u'afu. Ini enggak haram. Cuma kaum Quraisy enggak biasa makan daging seperti ini, dan aku mendapati diriku menjaga dari makanan yang enggak biasa ku makan, yang enggak biasa kaumku makan. Coba. Ini hikmah. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala, hada fihi qa'idah 'azimah fi ilmi tib. Ini ada padanya kaidah yang sangat agung dalam ilmu kedokteran. Apa kata Ibnu Qayyim? Kalau Nabi makan yang dia enggak suka, maka itu akan membahayakan tubuh Nabi, kata Ibnu Qayyim. Al-madharrat ya akthar min manafi'ih. Bahayanya akan lebih banyak daripada manfaatnya. Bahaya dari sisi agama. Pertama, bisa mencela makanan yang dia nggak suka. Dan mencela makanan nggak boleh. Kata Imam Nawawi dalam syarah hadis Abu Hurairah riwayat Imam Muslim, cukup seseorang mengatakan makanan ini kok asin, itu sudah mencela makanan. Nah, makanya Abu Hurairah berkata, makanan Nabi SAW sabba ta'aman qad inishtaha wa akala wa illa taraka. Nabi nggak pernah mencela makanan. Kalau suka langsung dimakan, kalau enggak ditinggalin. Coba. Ini kaidah yang besar. Dari sisi agama, khawatir mencela makanan. Dari sisi dunia, kata Ibnu Qayyim apa? Khawatir akan menimbulkan malapetaka, bahaya bagi tubuhnya. Apa diantaranya? Kalau kita makan makanan yang kita nggak suka, bisa alergi, bisa diare, bisa demam, bisa gatal-gatal, bisa mual, bisa muntah. Coba. Subhanallah. Ini kaidah. Makanya ketika bulan Ramadan, lihat makanan Anda. Bukan berarti makanan halal, Anda sahurnya sembarangan, buka sembarangan, makan malamnya,
Bukanya ada ronde pertama, ronde kedua, ronde 3, ronde 4, sampai 5 ronde. Ya subhanallah. Ini perut apa tong sampah ini, subhanallah. Nah, makanan perlu dilihat kebiasaan. Nabi aja coba, kata Nabi SAW, hadits yang disahihkan Syekh Albani rahimahullah, ya, Nabi sangat membenci, ya, membenci orang yang makan makanan terlalu banyak warna-warninya, sifatnya terlalu banyak, ya, lauk hewaninya terlalu banyak macam-macam, ya. Apa kata Nabi? Syiraru ummati, ya, alladzina ya'kuluna alwana ta'ami. Kata Nabi SAW, umatku yang buruk adalah diantaranya umatku yang makanannya terlalu banyak warna-warninya. Makanan warna-warninya diantaranya apa? Cukup panas, dingin, ya. Misalkan cari lauk hewani, satu ini, jangan campur hewani yang lain. Ingat, mencampur lauk hewani bukan termasuk larangan dari Nabi, tapi dari kedokteran Arab klasik. Nah, maka warna-warni jangan terlalu banyak juga. Maka mindset yang perlu dibetulkan, udah makanan itu halal, dihalalkan sama Allah. Apa yang Allah halalkan gak akan menimbulkan penyakit. Salah. Itu mindset yang salah. Ya, bukan berarti Allah berfirman, al-yawma uhilla lakumut thayyibat. Pada hari ini telah kuhalalkan bagi kalian yang tayyib, yang baik-baik. Ya, yang halal-halal. Bukan berarti makanan halal nggak menimbulkan penyakit. Makanan halal kalau kombinasinya sering salah, bisa nimbulin penyakit. Makanan halal kalau cara konsumsinya salah, nimbulin penyakit. Makanan halal kalau cara mengolahnya salah, nimbulin penyakit. Makanan halal kalau dikonsumsi pada jadwal-jadwal makan yang nggak tepat, nimbulin penyakit. Yo, syuf, subhanallah. Perlu kita teliti. Nah, makanya puasa itu hikmahnya banyak. Belum lagi sahurnya, gimana sahurnya Nabi, menu sahurnya kayak apa, kapan sahur terbaiknya Nabi, apa keutamaan sahur, di antaranya juga akidah Nabi tentang sahur. Subhanallah. Nabi SAW telah bersabda, ya, inna fasla baina siyamina wa baina siyami ahlil kitab aklatus sahur. Sesungguhnya sesungguhnya pembeda antara puasa kita dengan puasanya ahlul kitab adalah aklatus sahur. Makan sahur. Kenapa? Ahlul kitab juga orang Syiah kalau puasa nggak ada sahur. Coba. Ini terkait dengan akidah. Sahur. Maka Anda sahurlah dong untuk menyelisih ahlul kitab terkait dengan akidah. Kedua, Nabi juga bersabda, tasaharu fa inna fis suhuri barakah. Ulama khilaf, fis suhuri atau fis sahuri. Di antaranya ada yang berpendapat fis suhur. Kalau suhur itu makanannya, kalau sahur itu perbuatannya. Kenapa? Karena Nabi bersabda, sahurlah kalian karena pada menu makanan kalian itu ada padanya keberkahan. Dalam hadis yang lainnya, Nabi juga bersabda, fa inna fihi ghidhaul mubarak. Pada sahur itu ada padanya nutrisi yang ada padanya keberkahan. Subhanallah. Hadis yang lainnya Nabi juga bersabda, ista'inu bis suhur. Ista'inu bis suhur li naharik, lituqawwi fi naharik. Lituqawwi fi naharik. Wasta'inu bi qaylulah, ya, lituqawwi li qiyami lailik. Nah, bermakna Nabi telah bersabda, kalian ambillah sebab. Dengan sebab ini kalian menjadikan diri kalian tertolong. Sahurlah kalian agar kalian kuat di siang harinya untuk puasa. Dan tidur sianglah kalian tidur qailulah. Agar kalian nanti malamnya siap untuk menegakkan sholat malam. Subhanallah. Ini sahur penting. Jangan tinggalkan sahur. Dan Nabi SAW syadidul hirs, sangat semangat sekali untuk sahur. Ya, itu Nabi SAW. Nah, kemudian kapan waktu sahur terbaik? Waktu sahur terbaik di akhir-akhir waktu sahur, 1/6 malamnya. Ya, yang dalam hadis Anas bin Malik Nabi bersabda, ka qadri rajuli yaqra'u 50 minal ayah. Seperti apa?
seorang lelaki yang membaca Al-Quran sekitar 50 ayat pendek. Ya sekitar 15 menit, 20 menit sebelum adzan itu waktu sahur terbaik. Ketika ada suara imsak dari masjid-masjid sebelah, ya, padahal mereka teriak itu 20 menit sebelum adzan, padahal itu waktu yang terbaik untuk sahur. Nah, waktu yang terbaik untuk sahur. Nah, kemudian dan sahur itu diakhirkan. Adapun bukanya, ketika buka diawalkan, artinya ketika adzan langsung buka, bukan buka sebelum adzan. Artinya apa? Agar ini arfaq lisaim, agar jarak antara sahur dan buka nggak terlalu lama. Ini sayangnya Allah dengan kita. Coba orang Yahudi, Nasrani, orang Syiah, sudah nggak ada sahur. Bukanya kapan? Bukanya ketika bintang muncul. Nabi bersabda, li'anal yahuda wan nasara yuakhirun. Karena Yahudi dan Nasara mereka mengakhirkan buka mereka. Coba. Wah, ini hikmah. Kemudian belum lagi menu sahurnya Nabi. Menu sahurnya Nabi, mayoritasnya disebutkan oleh para ulama, seringnya adalah kurma. Ada yang mengatakan sunnahnya sahur pakai kurma. Ada yang mengatakan tidak sampai derajat sunnah. Karena itu kebiasaan makan Nabi. Adat kebiasaan Nabi. Tapi kalau kita mengamalkan apa yang Nabi sukai dari kebiasaan Nabi, kita akan dapat pahala dong. Nah, apa kata Nabi SAW dalam riwayat Abu Daud dari Abu Hurairah? Ni'ma suhurul mu'min at-tamar. Senikmat-nikmat sahurnya seorang mukmin kurma. Syuf, kurma. Orang Indonesia kalau nggak makan nasi berarti belum sahur. Nah, itu hanya mindset. Ya, coba ya Anda praktekkan. Ya, yang belum biasa praktekkan. Besok kalau sahur, coba cukup kurma saja. Yang paling perfect, kurma semangka, kurma timun, kurma melon, kurma panas, cari pasangannya yang dingin. Itu paling perfect. Alasannya banyak. Kenapa kurma? Alasan pertama, karena ketika perut kosong, selama kita sebelum sahur perutnya kosong, mungkin istirahat di malam hari, perut kosong yang pertama kali masuk ke limpa dan liver, yang paling baik adalah yang manis-manis. Kesepakatan dokter Arab klasik, Yunani klasik, Cina klasik. Sepakat. Ya, yang manis-manis paling bagus untuk perut kosong. Dan Nabi memilih kurma. Masya Allah. Nah, itu penting. Bukannya Nabi kurma. Ketika Nabi mentahnik bayi, kurma. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, kalau bayi sudah terlanjur minum air susu ibu setelah baru lahir, nggak ada lagi sunahnya tahnik. Karena terlanjur merasakan susu ibu. Syahidnya itu maunya manisnya kurma. Kata Imam Ahmad, kalau nggak dapat kurma, bisa dengan madu. Kalau nggak ada madu, bisa dengan tebu. Ya. Nah, rahimakumullah, itu hikmahnya. Kemudian, kenapa kurma? Sebenarnya kalau kita ingin mendalami lagi, ternyata dari kita sahur, puasa setelah adzan fajar sampai waktu maghrib, 12 jam, 14 jam, organ tubuh kita sudah super lelah. Untuk apa? Membakar racun, membakar kalori, kemudian detoksifikasi, nyuci racun. Itu sudah lelah. Makanya sahur kurma, dengan kurma, organ tadi nggak ditambah lelah. Dengan kurma, ternyata efek cuci racun diringankan, bahkan dibantu dengan pola makan tadi, dengan kurma. Subhanallah. Berarti organ Anda akan semakin awet. Nggak kelelahan. Coba kalau sahurnya makannya sembarangan, bikin liver lelah, ya, ginjal lelah, jantung lelah, semua lelah. Kemudian puasa tambah lelah. Kemudian bukanya menunya melelahkan lagi. Coba. Akhirnya apa? Proses penuaan lebih cepat. Nah, rahimahullah, itu perlu diperhatikan. Kemudian di kurma saja, ya, 3 biji kurma sama dengan kalorinya 3 piring nasi. Anda coba. Nah, coba kalau bayangkan Anda sahurnya rendang, opor ayam, sate kambing, Masya Allah, ini semua protein hewani, ini penuh dengan lemak dan berat, di metabolisme sekitar 4 jam sampai 6 jam. Kalau sudah lama di metabolisme berarti apa? Liver, semua pencernaan ikut lelah. Ya, ikut lelah. Wah, itu penting, perlu diperhatiin. Ya. Akhirnya apa? Habis sholat subuh, ngantuk, nguap, lemes, pengen tidur.
Makanya lihat, orang yang 11 bulan sebelumnya nggak pernah puasa, ujuk-ujuk tahu puasa Ramadan, lihat. 1 hari pertama sampai 7 hari pertama, apa yang terjadi? Pusing, lemes, ya. Kemudian perut kembung, kemudian permisi, buang air besar, itu warnanya hitam, pekat. Kemudian air kemih, keruh. Itu sebenarnya Anda sedang mengalami apa? Proses direction of cure atau healing crisis. Sedang reaksi pengobatan pada tubuh Anda dengan puasa. Makanya Nabi SAW sebelum puasa Ramadan ada puasa Sya'ban. Sampai kata Aisyah, sampai Nabi SAW puasa Sya'ban hampir seperti Ramadan, sebulan penuh. Dari Senin Kemis, Ayyamul Bid, puasa Daud, dipenuhin di bulan Sya'ban. Jadi apa? Siap. Jiwa sudah siap untuk menyambut Ramadan. Ya. Kemudian fisik juga sudah siap. Masya Allah. Demikian rahmatullah. Sahur, lihat. Penting tuh. Nah, kemudian ketika buka puasa. Dari Anas bin Malik, Ibnu Abbas, Aisyah radhiyallahu anha. Berkata, kana Nabi SAW ya'kul ar-rudabat qabla ayyusalliyah. Nabi SAW itu makan rutab, kurma basah sebelum sholat. Pertama kalau buka, jangan langsung minum air. Kalau buka, jangan makan kue. Kalau buka jangan minum es buah. Kalau buka jangan makan gorengan. Nih, kurma dulu nih. Nah, perlu diperhatiin tuh. Kalau bisa beli kurma basah, beli kurma basah. Nah, kurma basah itu penting. Ya, kurma kering oke, kalau nggak ada. Kurma itu cepat sekali sampai liver untuk dicerna. Butuh waktu hanya 10 menit. Makanya ketika sahur 10 menit ya sudah dicerna, tapi kalorinya Masya Allah. Semua vitamin ada. Kecuali 2 vitamin nggak ada dalam kurma, Masya Allah. Kemudian dia puasa kuat. Habis subuh nggak lemes. Karena nggak capek liver dan organ yang lainnya. Begitu pula sama buka, makan kurma dulu. Ya, yang paling baik kurma basah. Kenapa? Kurma basah itu paling cepat sampai liver dan paling cepat dicerna. Dibanding kurma kering. Nah, dibanding kurma kering. Kemudian di situ ada lafaz. Dalam lafaz ini disebutkan qabla ayyusalliya. Sebelum sholat. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, ini sunnah yang dilupakan. Kebiasaan Nabi habis makan kurma, sholat. Bukan makan kurma, kemudian mengultimatum para muadzin. Ingat Bapak yang adzan, ya. Kalau adzan sama iqamah jaraknya 15 menit karena mereka masih sibuk makan. Ini bukan seperti demikian. Ya. Adzannya puasa sama di luar puasa, sama. Barakallahu fikum. Makanya kalau makan kurma, minum air sedikit, selesai, jalan ke masjid, selesai suap iqamah. Dan ini kebiasaan Nabi habis makan kurma, sholat dulu. Ini kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala. Subhanallah. Kebiasaan penghuni surga. Mereka kalau makan, sebagaimana Allah sebutkan, wa fakihatin mimma yatakhayyarun. Walahmi tayrin mimma yashtahun. Dan penghuni surga mereka itu makan dari buah-buahan yang mereka inginkan, mereka senangi. Ya. Setelah itu ada waw di situ. Wa. Dalam bahasa Arab wa itu memberikan makna jarak tempuh. Setelah itu baru makan apa? Makan lauk. Ya. Nah, barakallahu fikum. Sekali lagi, ini nggak bisa dikatakan sunnah. Makan buah sama nasi, buah sama lauk dikasih jarak. Nggak bisa dikatakan sunnah. Karena butuh dalil. Tapi dari sisi ilmu kedokteran, Masya Allah. Demikian memang. Mendatangkan manfaat kalau buah sama lauk hewani atau nasi dikasih jarak. Karena kalau buah campur lauk hewani, kata Ibnu Qayyim, akan menimbulkan ufuna. Yaitu apa? Pembusukan di dalam usus. Nah, kata Ibnu Qayyim, jangan makan buah sama susu. Jangan makan protein hewani dicampur-campur. 1 protein hewani cukup, 1 protein hewani. Cari pasangannya. Jangan mencampur buah dengan buah yang masam dengan susu. Termasuk jeruk dengan susu. Nah, itu diantaranya yang disampaikan Ibnu Qayyim rahimahullah. Demikian. Kenapa? Anda makan kurma ketika buka puasa. Makanya doanya buka puasa. Dhahabad dhama'u wabtalatil uruq wa thabatal ajru insyaallah. Telah hilang rasa dahaga dan basahlah tenggorokan. Apalagi kalau bukanya pakai kurma basah. Basah tenggorokan.
Minum airnya pun hasawatin minal ma. Minum airnya dikit-dikit. Nggak langsung minum air 1 liter. Dikit-dikit. Nabi pun kalau minum 3 kali. Nah, tidak sekali nafas. Nah, ini menunjukkan apa? Dikit-dikit. Tubuh itu di siang Ramadan, tubuhnya panas. Kalau tubuh panas, jangan langsung diturunkan dengan air dingin. Apalagi airnya dari freezer. Apalagi air sekali minum langsung banyak. Jangan, dikit-dikit. Makanya hasawati minal ma. Beberapa teguk dari air. Wah, itu ajaran Nabi. Kenapa? Kalau tubuh terlalu panas, jangan langsung didinginkan. Biar turunkan pelan-pelan dinginnya. Nah, makanya Ibnu Qayyim tidak menganjurkan orang yang habis olahraga, jangan langsung minum. Ya. Orang yang habis hubungan intim, jangan langsung minum. Kenapa? Sedang dalam tubuh kondisi panas-panasnya. Jangan diturunkan drastis. Biarkan turun pelan-pelan. Ketika makan minum, jangan sambil berdiri. Kenapa? Kalau makan minum sambil berdiri, usus, pencernaan semua lebih meregang dan lebih lurus. Sehingga makanan lebih cepat jatuh. Itu nggak diinginkan. Makanya sambil duduk. Biar turunnya pelan-pelan. Masya Allah. Ya, ajib. Anda makan kurma, buka puasa, langsung Masya Allah, jadi apa? Cepat dicerna di liver. Di metabolisme hanya 10 menit. Sehingga salat maghrib sudah dalam keadaan punya kekuatan. Coba buka kurma, makan sambosa, makan gorengan, ya, makan lumpia, subhanallah, makan es buah, terus makan nasi besar, baru sholat. Ya sudah, datang sholat dalam keadaan ngantuk, loyo. Kenapa? Liver dikasih PR. Sudah sahurnya ngaco, ya, menunya ngaco, sudah puasa itu bikin dia lelah, ya, 12 jam, 14 jam, ditambah ketika buka puasa dia juga ngaco. Sehingga apa? Timbul kelelahan dalam organ. Nah, kemudian rahmatullah jami'an, itu perlu diperhatikan. Kemudian yang berikutnya, ya, kalau dilihat coba. Ini manfaatnya sangat banyak sekali. Dan rahmatullah, setelah sholat tarawih, jangan kebiasaan ngemil, makan banyak, ronde kedua, ketiga. Kita katakan sekali-kali boleh, sah-sah saja, tapi jangan jadikan rutinitas. Lapar, minum air paling sehat. Barakallahu fiik. Sepertinya waktu sudah hampir habis. Banyak pertanyaan yang muncul, kita serahkan kepada Pak Cahyo sebagai moderator. Barakallahu fiik. Mangga Pak Cahyo. Ya, so. Masya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya perlu dicatat aja Pak Cahyo, biar ditulis sama Mas Fairuz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Bu Heprin. Nah,
Baik, cukup jelas insyaallah Bu Hebrin. Ya. Pertama, Masya Allah, makanya Nabi SAW coba bayangkan ya. Nabi ini punya 9 istri. Nabi nggak nyuruh istri-istrinya untuk, coba bayangkan, lihat Aisyah disuruh katakan masak rendang. Ya. Kemudian Hafsah disuruh masak pecel misalkan. Kemudian Sofia disuruh masak nasi goreng, misal nih. Enggak. Tapi kebanyakan seringnya mereka sahur pakai kurma. Kenapa? Kurma itu simple. Anda 3 menit sahur, selesai. 5 menit sahur pakai kurma, selesai. Coba kalau Anda makan nasi, berapa waktu yang Anda habiskan untuk makan nasi? Biasanya berondo-rondo. Habis makan nasi, nyemil lagi, ngopi, macam, wah subhanallah. Wah ini simple kurma. Makanya, waktu menjadi keberkahan banyak. Ketika sahur dengan waktu yang sangat relatif cepat dengan kurma, simple banget. Ya, setelah itu bisa mengisi waktunya, bisa zikir, bisa istighfar, bisa doa lagi, yang mana Allah turun ke langit dunia di sepertiga malam dan malam-malam terakhir, Masya Allah, ya, masuk malam terakhir juga, ya, yang mana Allah menjanjikan man yad'uni fa astajibalah, ya, wa man yas'alani fa'utiyah, wa man yastaghfirani fa'aghfirlah. Nah, barang siapa yang minta pasti ku beri. Ya, barang siapa berdoa pasti ku kabulin. Barang siapa mohon ampun pasti ku ampuni. Ini janji Allah Subhanahu wa taala. Banyak doa. Habis sahur doa, zikir, istighfar, silakan. Nah, kalau kita tahu coba aktivitas sahurnya Nabi, simple, ya, cepat, efektif, efisien, bisa ada aktivitas yang lainnya. Qiraatul Quran. Ya, misalkan. Itu insyaallah Bu Hebrin cukup jelas banget insyaallah, ya. Nah, lanjut. Siap, silakan. Taib, Masya Allah. Orang ada kena diabetes, tapi HB-nya di bawah normal. Nah, perlu diketahui ya bahwasanya sebagai penelitian seorang ahli tibbun nabawi dari Mamlakah Saudiyah Arabiyah, beliau mengarang satu kitab Sahih Fit Tibbin Nabawi fi Mandhuril Mu'asir. Ya, yang mana buku ini direkomendasi oleh 6 orang dokter. Dan dalam buku ini disebutkan ternyata orang yang kencing manis menggunakan kurma satu harinya 100 gram itu adalah dosis yang terbaik sebagai obat untuk kencing manis. Subhanallah, sebab kurma jadi obat kencing manis. Tapi dosisnya satu hari cuma 100 gram. Setelah saya coba timbang, 100 gram itu ternyata kalau kurmanya kurma sukari sekitar 6-7 biji. Nah, berarti sahur katakan 3 biji, buka juga 3 biji. Itu sebagai obat kencing manis. Ya, naikkan HB Anda plus ngobati kencing manis. Dengan dosis yang seperti ini sangat bagus sekali untuk menguatkan pankreas. Sehingga kinerja pankreas untuk menghasilkan insulin menjadi normal. Coba di negeri kita yang sering viral, tebu menjadi obatnya kencing manis. Padahal tebu itu sangat manis, tapi dia sangat bagus untuk pankreas. Sehingga menguatkan kinerja untuk menghasilkan insulin. Barakallahu fik. Maka tidak mengapa. Kemudian kalau HB turun, selain kurma masih banyak solusi yang perlu Anda lakukan juga. Anda masak jantung pisang, dioseng-oseng. Itu bagus. Juga Anda bisa konsumsi bayam, apalagi bayamnya bayam merah. Juga Anda bisa konsumsi buah naga. Masih banyak solusi, Masya Allah. Nah, dan kurma tetap bisa Anda konsumsi walaupun Anda kencing manis. Wallahu a'lam bishawab.
Bas, iya orang masa Malaysia pakai bahasa Malaysia dia. Nah, alhasil suruh ngelihat buku aja, suruh beli buku aja, insya Allah. Nah, watermelon. Nah, barakallahu fiik. Jantungnya kenapa dulu? Dilihat jantungnya kenapa? Apa masalahnya? Nah, kalau misalkan hanya darah tinggi, berarti cari pasangannya darah tinggi panas, cari yang dingin. Contohnya semangka misalkan. Ya, kalau pola makannya dinginnya lebih banyak daripada panasnya. Nah, barakallahu fiik. Saya biasanya online, ya, praktek online, konsultasi. Tapi kalau kepepet, ya, darurat, offline, insya Allah nanti japri, bisa dikondisikan, insya Allah. Nah. Fadhal, nomor bebas, tanpa harus izin, silakan share ke siapa-siapa. Fadhal. Sama-sama. Jazakallah khair. Sebenarnya tubuh kita nggak terlalu butuh nasi banget, ya. Tubuh kita nggak terlalu butuh nasi banget. Kalau pagi, sebagaimana sering saya lakukan, saya seringnya, ya, kalau sahur ya saya seringnya kurma, ya, kurma dengan semangka, kurma timun itu aja. Kalau di bulan Ramadan, kalau nggak di bulan Ramadan, seringnya saya makan buah di pagi hari, terutama buah yang manis-manis dulu. Buah yang masam-masam nanti jam 9, jam 10, misalkan buah sirsa, buah apel, silahkan. Nah, kemudian ketika sudah makan siang, mau makan nasi, silahkan, nggak apa-apa makan nasi, ya. Tapi cari pasangannya yang benar. Nasi misalkan panas, cari pasangannya. Untuk lauk hewani, carinya yang dingin. Contohnya ikan segar, bukan ikan asin. Ikan asin panas. Cari ikan segar, ya. Tetap cari sayur untuk pendinginnya. Misalkan mau sawi, misalkan timun, silahkan. Itu lebih sempurna sekali. Nah, dan tubuh ini, ya, sebenarnya kan 80% dari air. Dia lebih condong banyak dinginnya dibanding panasnya. Oleh karena itu, ya, nasi dan semacam-macamnya ini lainnya nggak usah terlalu banyak. Cukup nasi dikit aja. Hilangkan mindset harus makan nasi. Makanya coba kenapa Nabi SAW nggak menjadikan nasi beras sebagai perkara masuk bidangnya zakat, asnafuz zakah. Padahal di zaman Nabi ada beras. Disebutkan oleh para ulama, beras ada. Tapi nggak dimasukkan. Kenapa? Karena bukan makanan pokok mereka. Nah, bukan makanan pokok mereka. Seringnya Nabi makan kalau rotinya dari gandum. Roti gandum itu sifatnya dingin. Ya, roti gandum dimakan sama daging. Roti gandum diulet, ya, kemudian dicampur sama daging, dikasih minyak samin. Itu sudah dingin panas. Masya Allah. Nah, jadi silakan nggak apa nasi, tapi nasi nggak usah banyak-banyak. Cari pasangannya yang dingin, ya. Cari pasangannya yang dingin.
Dan kebiasaan saya sampai sekarang kalau terpaksa makan nasi, bukan terpaksa, kalau sekali-kali bosen juga makan panas dingin tanpa nasi, ya kita makan sama nasi. Ya, walaupun tiap hari makan nasi silahkan, nggak apa-apa. Yang penting diimbangin. Ya, kalau di luar bulan Ramadan biasanya kebiasaan saya ya makan nasi cukup sekali, yaitu di siang hari. Nah, kemudian kalau di Ramadan ya ketika buka puasa, sahur kita sama sekali nggak nasi, hanya kurma sama buah pasangannya, hanya itu aja. Nah, kalau buka nasi ya ala kadarnya, kemudian sama yang lainnya. Nah, mau nasi Anda banyak, ya imbangin dinginnya yang banyak juga dong. Nah, itu insya Allah Bu ya. Barakallahu fiik. Insya Allah cukup Pak Cahyo, sudah hampir zuhur nih. Tapi barakallahu fiik, pertama saya sampaikan kepada jamaah yang ada di dunia maya yang hadir dalam kajian ini, saya ucapkan jazakumullah khair. Ya. Ingat, Anda sudah dapat ilmu. Ya. Dan ilmu itu perlu dizakatkan. Zakatnya ilmu adalah Anda amalkan dan Anda dakwahkan. Nabi SAW juga bersabda, "Nadharallahu mar'an sami'a maqalati fawa'aha thumma adda ila man lam yasma'ha." Kata Nabi SAW, Allah akan cerahkan wajahnya seseorang, ya, bagi siapa? Yang mendengar hadisku, kata Nabi. Kemudian mencatatnya, kemudian menyampaikan kepada orang yang belum mendengarnya. Itu sampaikan. Fa ini subhanallah rahmatullah, di musim pandemi pola makan ini penting, terutama di bulan Ramadan. Dan ingat, kalau Anda suka dengan apa yang Nabi suka, walaupun itu asalnya bukan perkara ta'abudiyah, menjadi perkara jibiliyah, Allah akan catat pahala. Subhanallah, Allah catat pahala. Semua umur Anda, apa yang Anda lakukan jadi pahala. Sampai Anda makan, minum, diawali dengan baca bismillah. Kemudian ditutup dengan Alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni. Doa setelah makan. Apa kata Nabi SAW? Ghufira lahu ma taqaddama min dambih. Dosa-dosa Anda yang lalu dihapuskan. Enak loh ya, baca bismillah, makan, terus baca doa setelah makan. Alhamdulillah seperti ini setelah makan. Dosa dihapuskan. Makan berkah, dosa dihapuskan, dapat pahala, tubuh sehat. Nah, maka tetap sehat di musim pandemi COVID. Move on di musim COVID. Tetap ambil sebab dengan sebab-sebab yang diajarkan Nabi SAW. Terutama sebab dari hal kejiwaan, tingkatkan tawakal. Sebab dari diri kita, tingkatin tawakal. Sebab dari luar kita, atur pola makan Anda. Semoga bermanfaat. Kepada panitia, khususnya Pak Cahyo dan tim, saya sampaikan terima kasih. Dan para hadirin semua, saya sampaikan terima kasih walaupun hadir hanya di dunia maya. Barakallahu fikum, sehat selalu. Barakallahu fik, dan istiqomah di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah segera angkat wabah Covid ini dan Allah sembuhkan saudara-saudara kita yang sedang terkena wabah atau yang sedang terkena musibah dan bencana. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Wa antum jazakumullah khair. Allah barik fiik. Nah. Insyaallah. Saya pamit juga ya Pak Cahyo ya. Saya ketemu lagi insyaallah. Jazakumullah khair juga Pak Cahyo. Allah barik fiik. Masyhur. Assalamualaikum. Ada sedikit pertanyaan di IG, subhanallah, semoga saya bisa jawab. Pertanyaan pertama, Masya Allah, pertanyaan banyak banget. Pertanyaan dari Uli 86. Assalamualaikum. Makanan atau minuman apa yang baik untuk diminum wanita sedang haid, khususnya di saat sedang nyeri haid? Nyeri haid ini kasusnya sebenarnya kembali kepada hormon. Ada masalah pada hormon Anda.
sebelumnya mungkin pola makan Anda yang kurang bagus, kurang baik, sehingga berefek pada pituitari, sehingga nyeri ketika haid. Ya, nyeri ketika haid. Ya, ketika nyeri ketika haid ini, Anda bisa juga konsumsi sebagaimana Anda bisa gunakan kustul hindi. Ya, kustul hindi, ambil yang serbuk, ya, ambil 1 sendok, kemudian setelah itu 1 sendok teh, kemudian campur air panas, biarkan 15 menit. Sebelum minum, kasih madu, Anda konsumsi. Minum pagi dan sore, rutin. Ya, itu penting dikonsumsi. Barakallahu fiik. Semoga lekas sembuh. Kemudian ini disebutkan kustul ini manfaatnya untuk haid, disebutkan para dokter Arab, ya, ahli kedokteran yang membahas tentang kustul hindi. Assalamualaikum, kenapa saya kalau habis minum air kenyang seperti makan nasi, dan kalau setelah makan punggung terasa sakit? Ini biasanya, permisi ya, kira-kira saja, kemungkinan antum mengalami ulkus peptikum. Lambung antum sudah ada luka, ya, perlu diterapi. Kalau lakukan endoskopi kelihatan tuh luka-lukanya. Terapinya dengan apa? Pola makan. Untuk pola makannya, untuk nambah lambung, bagus menggunakan nasi yang benyek. Ya. Kemudian gunakan sayurannya okra. Ya, masak okra, dibikin sayur. Ya, ini yang banyak ini dari okra ini untuk menambah lambung, termasuk nasi yang disebutkan Ibnu Qayyim rahimahullah. Pola makan panas dingin lakukan. Bagaimana tahu pola makan panas dingin? Simak kajian-kajian di link kami, namanya judulnya Dahsyatnya Kombinasi Panas Dingin. Ada yang bertanya dari Yuni Siama. Punya benjolan di mana? Ya. Nanti sepertinya perlu japri. Banyak yang perlu ditanyakan. Silakan japri WA saya, silakan. 0813-334130-155. Ya. Nomor tidak dirahasiakan, silakan di-share. Sabar untuk dijawab. Kemudian, apakah tidak boleh makan salad yang isinya sayuran atau buah berwarna-warni? Ya. Nah, barakallahu fik, sayur sama buah asalnya tidak dicampur. Ya, salad paling enak dikasih yang buah. Kasih yang buah. Kemudian berikutnya, saya makan besarnya dilakukan setelah taraweh. Apa itu bagus? Makan besar setelah taraweh, kalau tarawehnya sebelum jam 9, sebelum jam 8 selesainya, masih oke. Ya. Kalau di atas jam 8, jam 9, biasanya nggak dicerna di usus, nggak maksimal pencernaan, sehingga timbul pembusukan. Paling bagus setelah sholat maghrib. Terkait olahraga yang membangun otot seperti gym, ya. Kalau membangun otot itu kan butuh protein lebih, sedangkan Anda puasa. Ya. Ini dilemanya ini. Berarti Anda harus tetap menjaga proteinnya, asupan proteinnya. Kemudian untuk juga kalau nggak nge-gym, ya, 1 bulan libur total, nanti akan jadi masalah juga. Di antara masalahnya yaitu timbul seperti selulit, ya. Timbul seperti selulit ini jadi masalah. Berarti apa? Ya silahkan atur bagaimana asupan protein. Paling baik ya kesempatan Anda ya sebelum jam 8 atau sebelum jam 9 malam banyak protein untuk menyeimbangkan kebutuhan nutrisi otot Anda untuk nge-gym. Hukumnya gym boleh-boleh saja, nggak haram, nggak makruh, silahkan. Cuma itu tadi jangan terlalu ekstrim. Terus pertanyaan, saya sedang promil, habis suntik hormon, belum haid, tapi tidak hamil. Nah, makanya sebenarnya minum hormon nggak cocok untuk semua wanita, Bu, ya, Ibu Puput ya, nggak cocok untuk semua wanita. Ada cocok untuk orang ini, nggak cocok untuk orang lain. Beda-beda responnya. Sebagaimana minum panas, makan dan dingin. Ada orang sakit mah, makan timun, tambah sakit mah. Kenapa? Karena mahnya dia sifatnya dingin, dikasih timun, dingin ketemu dingin, ada tambah mual. Ya. Ada orang satunya sakit mah, dikasih timun langsung sembuh. Kenapa? Karena lambungnya panas. Adapun lambung dingin ternyata sembuh dengan apa? Minum jahe. Coba, beda. Taib. Anak saya di benjolan ada ketiak. Ini perlu terapi offline. Nah, nomor WA ya sekali lagi 081334130155. Insya Allah itu saja yang bisa saya sampaikan, harap dimaklumi. Barakallahu fiik. Ya, halo.